Usulan pembentukan daerah istimewa Surakarta belakangan ini kembali mengemuka, namun pemberian daerah istimewa perlu dipertimbangkan dengan matang. Lalu apakah Surakarta atau Solo memenuhi syarat menjadi sebuah daerah istimewa? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, dan akan bergabung pakar otonomi daerah Joher Mansyah Johan. Selamat malam, Mas Rifki. Selamat malam. Mas Rifki, soal wacana kota Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa, awalnya dari mana usulan tersebut muncul pertama kali? Kamis yang lalu kami mengundang pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ke Komisi 2 DPR RI. Agendanya adalah untuk meminta kepada pemerintah segera mempersiapkan naskah rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain penataan daerah di Indonesia dan desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia. Dua peraturan pemerintah ini merupakan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk dibuat oleh pemerintah yang dalam prosesnya wajib dikonsultasikan kepada DPR sebagai blueprint kita semua untuk melihat bagaimana kebutuhan terkait dengan volume, jumlah, dan sejumlah indikator serta kriteria terkait dengan pemekaran dan atau penggabungan daerah otonom yang ada di Indonesia. 11 tahun Undang-Undang Pemda sudah dikeluarkan, namun kemudian sampai hari ini belum ada PP tersebut. Nah, dalam agenda tersebut, Dirjen Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengemukakan bahwa ada 341 usulan proposal daerah otonomi baru yang telah disampaikan oleh panitia pembentukan provinsi, kabupaten, kota masing-masing ke Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa. Saya kira informasi ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh Kemendagri karena adalah agendanya tersebut. Nah, tetapi kemudian sejauh mana indikator-indikator undang-undang itu telah memenuhi syarat terhadap Surakarta sebagai daerah istimewa, kita belum mengagendakan dan belum membicarakannya terlalu jauh. Seperti itu. Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pemerintah Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, belum ada proses formil untuk melakukan pengajuan secara resmi kepada pemerintah pusat terkait dengan hal tersebut. Kita tahu di Undang-Undang Pemda, kewajiban untuk prosedur untuk kemudian pengajuan satu daerah calon daerah otonomi baru itu salah satunya adalah harus di-acceptance oleh kepala daerah induk, oleh DPRD induk, kemudian provinsi induk dan gubernur induk yang ada di situ. Baik, baik, Bang Rifki. Tapi menurut Komisi 2 seberapa penting ini usulan ini harus ditindaklanjuti nantinya? Komisi 2 tidak menjadikan usulan Kota Surakarta ini sebagai sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena Dirjen hanya menyampaikan ada 341. Kami pun tidak mau kemudian melihat 341 itu. Bagi kami yang penting adalah kita susun peraturan pemerintahnya dulu. Kita susun blueprintnya dulu, kita susun kebijakan makronya dulu, karena itu kewajiban undang-undang. Kalau itu kita punya, maka kemudian semua usulan itu akan masuk dalam formula yang sudah kita sepakati sebagai sebuah kebijakan nasional di dalam peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah itu. Kasarnya begini, peraturan pemerintah terkait dengan desain besar penataan daerah di Indonesia itu adalah satu formula yang ingin kita buat agar kita tahu 10, 20, 30, 50, 100 tahun ke depan jumlah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu kira-kira idealnya berapa. Nah, untuk mencapai titik ideal itu kan kita punya dua formula, pemekaran daerah dan atau penggabungan daerah. Kalau memang ada satu daerah yang secara objektif, urgen untuk kita mekarkan atas alasan dan indikator-indikator tertentu di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan, kita mekarkan. Tetapi kemudian kalau ada daerah yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi daerah otonomi baru, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, tapi kemudian kemandirian fiskalnya rendah,
ketergantungan terhadap APBN-nya tinggi, kesejahteraan masyarakatnya tak kunjung hadir, maka kita kan juga tidak haram untuk kemudian melakukan penggabungan daerah sebagaimana ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi sekali lagi kami Komisi 2 DPR RI tidak bicara dalam konteks case by case termasuk Kota Solo. Kami sekarang sedang ingin bicara dalam konteks kebijakan. Prof. Jo tahu betul bagaimana urgensi 2 PP ini harus segera kita hadirkan untuk kita melihat bagaimana blueprint otonomi daerah kita ke depan. Ini PR kita bersama dan kami ingin PR ini kami selesaikan di periode kepemimpinan kami di Komisi 2 DPR RI. Baik, kalau begitu saya langsung ke Prof. Jo. Prof. Jo, soal wacana Kota Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa, apakah memang wacana ini penting untuk ditindaklanjuti, Prof. Jo? Oh gini, itu ada waktunya dan ada tahapannya. Tadi sudah disebut oleh Mas Rifki ya, bahwa ini baru penjelasan dari Dirjen Orda ke Komisi 2 DPR RI tentang usulan-usulan dari daerah-daerah membentuk daerah otonom baru, plus kemudian juga ada yang namanya daerah istimewa. Kalau nggak salah ada 6 usulan ya, termasuk daerah keistimewaan Solo. Nah kemudian ini belum bisa diapa-apain. Kenapa? Karena aturan pelaksanaan Undang-Undang Pemda 23 2014 tadi Ketua Komisi 2 sudah mengingatkan juga kan untuk segera pemerintah menerbitkan 2 PP desain besar penataan daerah dan PP soal pedoman atau tata cara pemekaran atau penataan daerah. Jadi ini masih memerlukan waktu dan tahapan yang panjang. Jadi kalau bahasa populernya Belanda masih jauh lah gitu ya. Nah, begitu Reza. Tapi peluangnya seperti apa Solo menjadi sebuah daerah istimewa? Kalau kita lihat Solo ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah kota dagang, kota pendidikan, kota industri begitu ya Prof? Ya juga mungkin kotanya mantan Presiden Joko Widodo kali ya, itu kali yang bikin hot isu ini kali ya. Di mana beliau pernah jadi wali kota 2 kali. Jadi bukan itu ya. Kalau pembentukan daerah otonom, maka itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat absolut misalnya di Undang-Undang Pemda 23 2014 itu adalah harus punya jumlah penduduk yang cukup. Ya, kalau tidak bisa dimekarkan. Yang kedua, luas wilayahnya. Lalu ada syarat lain, banyak sekali syarat-syarat potensi ekonomi, sosial, budaya. Nah, untuk yang namanya daerah yang berstatus kekhususan atau keistimewaan, itu acuannya lebih tinggi lagi, harus dia referensi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui ya pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Nah, tapi itu diatur dengan undang-undang dan itu juga syaratnya banyak lagi. Ada persoalan-persoalan kesejarahan, ada persoalan-persoalan terkait dengan konflik ya, mungkin juga soal-soal yang menyangkut dengan tradisi dan sebagainya. Jadi itu tidak sama kalau membentuk daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan yang sekedar otonomi daerah biasa, membentuk daerah otonom baru biasa. Nah ini lebih ribet dan rumit. Dulu pengalaman saya waktu masih di Orda, bikin Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, Pak Ketua ya, itu 2 tahun kita baru selesai tuh, 2010 kita bahas baru diselesaikan 2012. Nah, jadi apalagi juga harus dihitung lagi keadaan kemampuan keuangan negara. Emang sekarang duit negara lagi banyak nih, ya kan? Nah, kita malah kesulitan APBN kita kan. Nah, jadi kalau pembentukan daerah otonom, apalagi yang berstatus kekhususan keistimewaan, dia menuntut untuk atau memerlukan dana kekhususan, dana keistimewaan. Nah, itu lebih pusing kepala pemerintah ya untuk menyediakan pembiayaannya. Jadi ini banyak hal yang harus dipertimbangkan ya Reza. Saya kira teman-teman di Komisi 2 ini
harus kerja keras nih kalau memang pemerintah mau membahasnya, ya mau mengusulkannya. Jadi ini pemanasan aja sih, tapi bagus juga sih. Saya kira biar awareness kita kuat ya, karena memang tidak mudah-mudah membentuk daerah otonom, ya apalagi sebanyak 342. Lah itu apakah kita siap ya menambah daerah otonom kita yang sekarang 546 jumlahnya. Jadi ya mungkin apalagi yang mau berstatus kekhususan keistimewaan itu bisa ditelisik kesejarahannya. Waktu awal kemerdekaan, misalnya kalau Jogja itu ada ijab kabul, itu ada namanya maklumat tanggal 3 September 2000, tanggal 5 September 1945 bahwa Jogja itu sebelumnya merupakan entitas politik ya sebelum kita merdeka dan kemudian menyatakan bergabung dengan Republik. Nah, lalu kemudian dengan dasar itu diterbitkanlah Undang-Undang Keistimewaan nomor 3 tahun 1950. Nah, walaupun itu isinya masih belum menunjukkan ciri-ciri keistimewaan. Ya, itu yang diperbaiki, yang dibuat ditambah dengan Undang-Undang nomor 13 2012. Jadi kembali ke soal kesejarahan juga jadi perhitungkan kalau misalnya istimewa-istimewa aja sejarahnya nggak masuk ya bahaya kita ini nanti banyak sekali yang minta istimewa. Indonesia ini kan eks kerajaannya banyak 100-an lebih Pak Ketua. Ya kan, nah mau bikin kerajaan lagi, ya kan kerajaan provinsi ini, ya, provinsi itu yang bentuknya monarki absolut, wah repot lah itu mundur demokrasi kita. Jangan dong ya. Oke, baik, Mas Rifki silakan menanggapi Mas Rifki. Iya, saya tetap pada positioning sebagai Ketua Komisi 2 yang tidak membahas substansi satu persatu usulan itu. Karena kalau kita beradu jumlah usulan yang diusulkan melalui anggota dan pimpinan Komisi 2 juga banyak. Tetapi sekali lagi kami ingin membuat kebijakan makronya. Kan ini kewajiban undang-undang. Dan ini udah 11 tahun kita nggak buat PP ini. PP ini penting. Nah, terkait dengan Kota Solo, tunggulah PP-nya selesai. Nanti kita akan lakukan evaluasi setelah kemudian PP selesai terhadap jalannya berbagai daerah otonomi baru yang ada di Indonesia ini. Tadi Prof Jo udah bilang, dulu jumlah kabupaten kita itu cuman ada 240-an, sekarang sudah 400 lebih. Provinsi kita dulu 26, sekarang udah 38. Kota kita dulu cuma 59, sekarang udah 93 gitu. Dan karena itu kemudian kami ingin memperkenalkan dua istilah yang sudah lama ada di undang-undang, pemekaran dan penggabungan daerah. Kalau memang daerah itu Prof, ternyata setelah kita mekarkan kok induknya mati atau bahkan daerah otonominya tidak berhasil, ya kita gabungin lagi dengan formula yang kita sepakati ke depan sehingga nanti ada equilibrium formula. Kalau memang jumlahnya di Indonesia ini misalnya totally ada 600 daerah otonom misalnya, provinsi, kabupaten, kota, maka kita nggak boleh lebih dari 600. Nah, kalau kemudian usulannya lebih banyak, pada satu sisi ada yang urgent nggak apa-apa kita mekarkan, tapi yang gagal itu kemudian nggak apa-apa kemudian kita regrouping kembali gitu. Ini kan bukan sesuatu yang haram dan ini zaman Prof Jo mulai zaman Prof Rias Rashid dulu menyusun ini udah dibikin formula ini. Tetapi sebagai sebuah bangsa jujur kita selama ini mengedepankan kemudian empati politik dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru dibanding kemudian indikator-indikator yang lebih konkret dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru. Sekarang kita rasakan kenapa? Karena daerah-daerah yang dulu kita bentuk itu 70% lebih kemandirian fiskalnya rendah. Semua sekarang dalam tanda kutip hidup dari dana transfer pusat ke daerah. PAD-nya rendah. Nah, kalau kemudian APBN kita sekarang ada refocusing, ada efektivitas, efisiensi, maka kemudian daerah juga ikut menanggung resikonya karena daerahnya tidak mandiri. Nah, kalau seperti ini kan kemudian sebagai sebuah bangsa kita harus melakukan refleksi yang sangat serius terkait dengan persoalan ini. Kalau terkait dengan keistimewaan, sekali lagi saya tidak ingin berkomentar substantif. Intinya adalah tidak ada satupun yang akan kita bahas case by case sebelum kemudian kebijakan makro ini kita selesaikan dulu.
Oke, tadi juga Prof. Jo sempat menyinggung ya Mas Rifki, jika memang Kota Solo bisa menjadi daerah istimewa, ini akan membuat daerah-daerah lain juga ingin menjadi daerah istimewa begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Rifki? Yang kita istimewakan kan setelah reformasi itu adalah satu Aceh. Dulu namanya apa namanya? Bro Aceh Salam. Sekarang kita beri di tahun 2000 apa namanya kalau nggak salah 2006 Ya. ya itu undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Kita tahu soal sejarah di dalamnya, ada juga soal syariat Islam di dalamnya dan seterusnya. Yang paling baru itu Papua yang kemudian bersifat dalam tanda kutip istimewa dengan pemberian otonomi khusus di Papua. Nah, istimewa sebagaimana namanya itu kan adalah lex spesialis dari genus yang lebih besar. Kalau semakin banyak yang istimewa, nanti nggak ada lagi kemudian keumuman dari yang lain gitu. Nah karena itu menurut pandangan saya indikatornya akan kami tetapkan dulu deh di dalam PP itu. Kalau indikatornya nanti jelas, baru semua orang akan bisa melihat apakah kota Solo itu layak atau tidak menjadi sebuah daerah otonomi baru yang bersifat istimewa, atau cukup kita letakkan sebagaimana yang ada sekarang, yang mungkin kita bisa treatment dari sisi yang lain, misalnya menjadi kota budaya, kota pariwisata, dan seterusnya, yang kemudian melekat pada ciri khas dari kota Solo itu. Baik, Prof. Jo, apa manfaatnya bagi Kota Solo jika menjadi daerah istimewa, Prof. Jo? Kalau daerah istimewa itu kan bukan kota ya, jadi itu yang ada sekarang itu levelnya provinsi. Jogja, DIY ya, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Aceh ya, provinsi, Papua provinsi. Nah, kekhususan juga misalnya DKI, daerah khusus Jakarta itu provinsi. Jadi kota sih enggak lah. Jadi saya kira nggak mungkin diberikan ke kota. Tapi kalau kota Solo misalnya bisa saja jadi ibu kotanya provinsi. Kalau memang ada terjadi pembentukan itu ibu kota provinsi daerah keistimewaan itu. Nah, mungkin efeknya ke Kota Solo ya jadi ibu kota provinsi, melepaskan diri dari Provinsi Jawa Tengah, dan itu tidak juga gampang karena harus juga minta persetujuan Jawa Tengah, ya, apakah Jawa Tengah mau melepas, ya kan, dan juga kabupaten kota yang ada di dalamnya juga mau ikut gabung. Nah, jadi itu ada prosedur yuridis formal, legislasi sampai ke Dewan, DPRD setempat. Nah, ya kalau istimewa kotanya saja sih, cuman kalau sekedar istimewanya dipetakan dulu istimewa dalam soal apa itu. Nah, kalau istimewanya hanya soal tradisi, adat, budaya, ya saya kira tidak terlalu banyak pengaruhnya kepada kemajuan kota. Oke, baik. Yang jelas tadi Mas Rifki dan juga teman-teman di Komisi 2 akan fokus terkait dengan menentukan indikatornya seperti apa ini ya untuk menentukan sebuah daerah menjadi daerah istimewa, begitu ya Mas Rifki? Betul, kita selesaikan itu dulu agar nanti kita tidak sibuk membahas satu persatu masalah yang muncul. Karena nanti dalam apa namanya pemberitaan lain nanti misalnya provinsi lain pengen jadi istimewa, kita sibuk lagi berwacana soal itu. Ada lagi kemudian pengen membentuk apa namanya daerah otonomi baru misalnya, kita juga akan sibuk berwacana itu. Wacana tentu boleh-boleh saja, tapi kemudian akan jauh lebih produktif kalau kita menyusun blueprint dan pedoman yang lebih konkret sebagaimana kewajiban undang-undang. Baru kemudian case by case-nya masuk. Baik, Mas Rifki dan juga Prof. Jo, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.